Shalom saudara, percakapan mengenai pencurahan Roh Kudus telah menjadi salah satu topik yang sangat sering dibahas. Berhubungan dengan ini, salah satu pokok diskusi yang sering kali muncul adalah mengapa ada istilah Pentakosta ketiga. Bukankah peristiwa Pentakosta merupakan sebuah peristiwa final, unik, dan spesifik yang tidak mungkin terulang kembali? Mari kita telusuri apa yang Alkitab katakan mengenai hal tersebut. Insan Pentakosta memahami bahwa pencurahan Roh Kudus bukanlah sebuah peristiwa yang final dan yang tidak mungkin terulang lagi, melainkan sebagai penggenapan awal dari janji Bapa, yakni pencurahan Roh Kudus sebagaimana juga telah dinubuatkan dan perjanjian lama, yaitu yang masih dan akan terus berlangsung sampai kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kalinya. Alkitab pun menunjukkan, meskipun tidak semua, tetapi ada nubuatan tertentu di mana penggenapan dari nubuatan tersebut terjadi berulang kali. Ini berarti bahwa ketika nubuatan tersebut terjadi dalam suatu kurun waktu, bukan berarti nubuatan tersebut sudah tidak ada pengenapannya lagi. Justru pengenapan awal dari sebuah nubuat berperan sebagai model atau contoh yang menunjukkan betapa luar biasanya potensi dari pengenapan itu nantinya. Inilah yang kita kenal dengan multiple fulfillment of prophecy. Contohnya peristiwa pencurahan Roh Kudus secara luar biasa yang terjadi di kamar loteng atas di Yerusalem. Pada waktu itu, kejadian ini sangat dramatis, sehingga menarik perhatian banyak orang yang saat itu sedang berziarah ke Yerusalem untuk merayakan Hari Raya Yahudi. Namun, apakah ini merupakan penggenapan akhir dari nubuatan Yoel? Mengingat bahwa masih ada beberapa aspek yang belum terpenuhi dalam nubuatan Yoel dalam peristiwa Pentakosta, yang diantara lainnya adalah pertama, bahwa Roh Kudus belum dicurahkan atas semua manusia, melainkan hanya dalam kelompok yang terbatas dan dalam cakupan area yang terbatas. Yang kedua adalah tanda-tanda heran di langit dan di bumi yang tidak nampak dalam peristiwa Pentakosta. Dan yang ketiga adalah bahwa hari Tuhan belum datang, yaitu hari di mana Tuhan Yesus akan datang dan duduk di tahtanya sebagai hakim yang adil. Pasca pencurahan Roh Kudus di kamar loteng atas, Petrus dalam khotbahnya di Kisah Para Rasul 2 ayat 38-39 berkata, "Maka kamu akan menerima karunia Roh Kudus, sebab bagi kamulah janji itu, dan bagi anak-anakmu, dan bagi orang yang masih jauh, yaitu sebanyak yang akan dipanggil oleh Tuhan Allah kita." Albert Barnes mengatakan bahwa pernyataan dalam ayat tersebut tidak terbatas hanya kepada orang-orang Yahudi, melainkan berlaku juga bagi generasi yang masih jauh, yakni generasi di masa kini, dan juga bagi orang-orang non-Yahudi atau Gentiles. Dengan pemahaman ini, kita dapat menyimpulkan bahwa penggenapan akhir dari nubuatan Yoel tidak berhenti di peristiwa Pentakosta di kamar loteng, tapi juga terjadi di awal abad ke-20 melalui peristiwa Azusa Street Revival yang merupakan Pentakosta kedua, dan sekali lagi sedang terjadi dalam era kita sekarang ini. Pentakosta ketiga sedang dan akan terus terjadi dalam cakupan area yang mendunia. Peristiwa ini juga akan disertai oleh tanda-tanda heran dan ajaib, dan akan mengarah kepada kedatangan Kristus yang kedua kalinya. Tentunya istilah Pentakosta ketiga bukanlah istilah yang dibuat-buat oleh Bapak Pendeta Dr. Insinyur Niko Nyotraharjo sebagai hamba Tuhan yang menerima tuntunan dan visi ini, melainkan berdasarkan preseden penggunaan terminologi Pentakosta kedua yang sudah dikenal sejak awal abad ke-20. Beberapa catatan dokumentasi penting yang mencatat hal ini adalah Australasian Record, volume 39, nomor 19, yang menuliskan sebuah artikel berjudul "The Second Pentecost Will Be Even Greater Than the First". Wesley Mylan juga menyebutkan peristiwa Pentakosta kedua dalam bukunya The Latter Rain Covenant. Frank Bartleman dalam bukunya How Pentecost Came to Los Angeles juga menggambarkan dahsyatnya pencurahan Roh Kudus yang terjadi di Azusa Street sebagai Pentakosta kedua. Dan buku Passover, Pentecost, and Parousia, di mana yang menjadi editor adalah para profesor aliran Pentakosta dari Pentecostal Theological Seminary, juga menyebutkan Azusa Street sebagai Pentakosta kedua. Jadi, dengan adanya presiden terminologi Pentakosta kedua ini, maka jika seseorang menolak Pentakosta ketiga atas dasar bahwa Pentakosta tidak berulang, itu artinya dia juga menolak Pentakosta kedua, yang sama dengan menolak gerakan Pentakosta secara keseluruhan. Tentunya, untuk sebuah kegerakan bisa disebut sebagai peristiwa Pentakosta, ada 3 kriteria yang harus dipenuhi.
Yang pertama adalah peristiwa Pentakosta bersifat masif, ekspansif, dan multi-etnis. Yang kedua adalah penekanan terhadap bahasa roh dan manifestasi kuasa Roh Kudus. Dan yang ketiga adalah bahwa peristiwa Pentakosta harus memiliki korelasi langsung dengan penuntasan amanat agung. Dengan itu, kita percaya bahwa pencurahan Roh Kudus yang terjadi di Yerusalem pada awal abad pertama dan Azusa Street pada awal abad ke-20 sedang dan akan terus terjadi dalam skala yang jauh lebih besar dan dahsyat pada zaman ini, sampai amanat agung diselesaikan dan Tuhan Yesus datang kembali. Amin. Saudara, untuk penjelasan lebih lengkapnya dari tim teologi kami, silahkan buka link yang ada di atas atau scan QR Code yang tersedia. Salam integritas dan Tuhan Yesus memberkati. Shalom. Kita akan memperkatakan apa yang dimaksud dengan Pentakosta ketiga. Mari kita bangkit berdiri. 1. Pentakosta ketiga adalah pencurahan Roh Kudus yang dahsyat di zaman ini, melebihi yang terjadi di Azusa Street. Pentakosta ketiga adalah pencurahan Roh Kudus yang dahsyat di zaman ini, melebihi yang terjadi di Azusa Street. 2. Pentakosta ketiga akan mengakibatkan penuaian jiwa yang terbesar dan yang terakhir sebelum Tuhan Yesus datang kembali. Pentakosta ketiga akan mengakibatkan penuaian jiwa yang terbesar dan yang terakhir sebelum Tuhan Yesus datang kembali. 3. Pentakosta ketiga akan membangkitkan generasi Yeremia, yaitu anak-anak muda yang dipenuhi Roh Kudus, cinta mati-matian kepada Tuhan Yesus, tidak kompromi terhadap dosa, dan akan bergerak untuk memenangkan jiwa. Pentakosta ketiga akan membangkitkan generasi Yeremia, yaitu anak-anak muda yang dipenuhi Roh Kudus, cinta mati-matian kepada Tuhan Yesus, tidak kompromi terhadap dosa, dan akan bergerak untuk memenangkan jiwa. 4. Pentakosta ketiga lahir di Indonesia yang bergerak ke bangsa-bangsa. Gerakan ini dari timur ke barat dan akan kembali ke Yerusalem. Pentakosta ketiga lahir di Indonesia yang bergerak ke bangsa-bangsa. Gerakan ini dari timur ke barat dan akan kembali ke Yerusalem. 5. Pentakosta ketiga akan memberikan kuasa untuk menyelesaikan amanat agung, dan setelah itu Tuhan Yesus datang kembali. Pentakosta ketiga akan memberikan kuasa untuk menyelesaikan amanat agung, dan setelah itu Tuhan Yesus datang kembali. Amin. Tidak terasa kita telah memasuki bulan yang ke-11, yaitu bulan November. Semua berkat penyertaan Tuhan dalam hidup kita. Mari, pada pagi hari ini kita mau mengucap syukur bagi nama Tuhan. Sebelumnya, mari kita bersama-sama bersatu dalam doa. Selamat pagi Tuhan, terima kasih atas berkat-Mu. Kami boleh ada sebagaimana kami ada pada pagi hari ini Tuhan, baik yang ada di tempat ini maupun yang ada di rumah. Itu semua berkat kebaikan-Mu di dalam hidup kami. Kami mau bersyukur Tuhan Yesus pada pagi hari ini, serta tahan tidak Tuhan kami meninggikan nama-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus, pimpin ibadah kami dari awal pertengahan hingga akhirnya Tuhan Yesus. Biar Roh Kudus hadir di tengah-tengah kami dan menjamah setiap hati kami yang rindu akan Engkau Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, kami siap. Haleluya. Amin. Raja
begitu besar dan mengalahkan setiap dosa yang ada Tuhan. Kami mau untuk terus memuji dan menyembah-Mu, menaikkan syukur kami karena hidup kami hanya bagi-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, kami siap memuji-Mu lebih lagi. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Yang mau terus bernyanyi dan meninggikan nama Tuhan, sobat haleluya. Marilah kita bersama-sama bernyanyi bagi Tuhan. Kita naikkan pujian ini dalam kasih yang begitu besar. Kasih yang begitu besar, lebih kuat dari dosa. Kasih yang menemukanku, selamatkan dan pulihkanku. Menaikkan syukurku, Tuhan akan bernyanyi, meninggikan kita mendengarkan firman Tuhan. Mari kita persiapkan hati kita bersatu dalam doa. Tuhan Yesus, ini tiba saatnya kami mau mendengarkan firman-Mu. Kami mau menjadi murid yang duduk diam, mendengarkan dan melakukan apa yang menjadi kehendak-Mu Tuhan. Berkati hamba-Mu sebagai alat menyampaikan kebenaran firman-Mu. Biar apa yang disampaikan oleh hamba-Mu itu semua berasal dari Kami Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, kami siap mendengarkan firman-Mu. Haleluya, amin. Kasih-Mu di dalam hidup.
Shalom semuanya, apa kabarnya? Saya percaya keadaan saudara semua dalam keadaan sehat. Sehat secara sempurna dan diberkati Tuhan berlimpah-limpah. Saudara yang dikasih Tuhan Yesus, kita mau belajar kembali tentang kebenaran firman Tuhan, saudara. Kali ini saya mau berbicara tentang jadilah pemenang, saudara. Saudara yang dikasih, banyak orang cuma hanya bisa berkata saya mau jadi pemenang, tetapi tidak ada dalam tekad, dalam keinginannya untuk menjadikan pemenang bisa terrealisasikan dalam kehidupannya. Yang ada hanya cuma keinginan-keinginan, tetapi kenyataannya, kehidupannya masih jatuh bangun, saudara. Saudara yang dikasih Tuhan Yesus, pemenang ini adalah keinginan dari Tuhan Yesus. Jadi kita kalau ingin kita jadi pemenang, kita belajarlah kepada Tuhan Yesus. Saudara yang dikasih Tuhan, sebelum firman Tuhan disampaikan, mari kita bersatu dalam doa. Bapa di dalam surga, terima kasih Tuhan buat kebenaran firman Tuhan. Kami mau belajar seperti Engkau Tuhan, menjadi pemenang dalam segala hal. Karena kami tahu untuk menjadi pemenang perlu tekad, perlu kemauan yang kuat, sehingga kami tidak jatuh bangun untuk menjadi pemenang. Tuhan, terima kasih, Kau baik Tuhan Yesus. Tuhan berkati kami semua, biarlah melalui kebenaran firman Tuhan, untuk kami boleh terus diberikan satu kekuatan untuk kami boleh menjadi pemenang dalam segala hal. Terima kasih Tuhan, pakai hamba-Mu untuk menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Biarlah firman ini berasal dari Engkau. Hamba-Mu cuma alat, jadikan hamba-Mu alat untuk menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Kami naikkan doa kami dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Tuhan, kami yang hidup, kami sudah berdoa. Yang semua yang percaya diberkati Tuhan, mari sama-sama katakan amin. Saudara yang dikasih Tuhan Yesus, jadilah pemenang, saudara, merupakan satu keinginan, tekad kita harus bulat untuk kita senantiasa jadi pemenang. Karena untuk menjadi pemenang ini merupakan Tuhan Yesus, kerinduan Tuhan Yesus. Bukan hanya kerinduan, tetapi untuk menjadi kenyataan dalam kehidupan setiap orang percaya adalah kita harus menjadi pemenang. Jadi pemenang apa yang didapatkan dari pemenang? Jadi bukan kemenangan yang menghasilkan perjuangan, tetapi perjuangan yang menghasilkan kemenangan. Jadi kita harus ada perjuangan, ada usaha, ada bagian kita yang harus kita lakukan sehingga kita menjadi pemenang. Jadi kesuksesan itu tidak final, bisa saja kegagalan menyusul kemudian ini, karena dia ada sesuatu yang kurang dalam kehidupannya sehingga bisa terjadi kegagalan. Tetapi kalau kita sebagai orang percaya, kita terus dibawa Tuhan untuk senantiasa menjadi pemenang. Tetapi juga kegagalan, saudara, jangan diponis bahwa kegagalan itu fatal, saudara. Tidak, saudara. Jadi bisa saja kegagalan yang terjadi, habis itu muncul kesuksesan. Wow, dahsyat, saudara. Ketika kita coba lagi, berusaha lagi, bisa muncul kesuksesan, saudara. Saudara yang dikasih Tuhan Yesus, kita baca dalam Ulangan pasal yang ke-28 ayat 13 sampai 14. Demikian firman Tuhan. Tuhan akan mengangkat engkau menjadi kepala dan bukan menjadi ekor. Engkau akan tetap naik dan bukan turun apabila engkau mendengarkan perintah Tuhan Allahmu yang kusampaikan pada hari ini, kau lakukan dengan setia. Dan apabila engkau tidak menyimpang ke kanan atau ke kiri dari segala perintah yang kuberikan kepadamu,
pada hari ini dengan mengikuti Allah lain dan beribadah kepadanya, saudara. Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, siapa yang mau diangkat Tuhan naik? Wow, mari katakan amin, saudara. Dan Tuhan janji bukan turun, saudara, dan kau akan menjadi kepala, bukan menjadi ekor. Justru yang penting adalah keberanian kita untuk melakukan perjuangan. Harus memiliki keberanian, saudara. Jadi kata-kata yang berbobot dan berotoritas ini, saudara yang dikasih Tuhan Yesus, harus kita pegang, saudara. Jadi Rasul Yohanes ketika berada di Pulau Patmos menulis kata-kata Tuhan Yesus, dan wahyu yang ia terima dalam sebuah surat bernama Kitab Wahyu. Di antaranya ada beberapa pesan yang diucapkan oleh Tuhan Yesus untuk 7 gereja yang menjadi pesan untuk kita semua di akhir zaman ini. Saudara yang dikasih Tuhan Yesus, di dalam Kitab Wahyu yang Rasul Yohanes mencatat bahwa Tuhan Yesus mengucapkan berkali-kali, barang siapa menang. Nasihat ini diucapkan oleh Tuhan Yesus sendiri, saudara, sebagai bukti kemenangannya lewat perjuangan sebagai manusia di bumi, lewat perjuangan menyelesaikan tugas penyelamatan di kayu salib, lewat perjuangannya atas maut melalui kebangkitan Tuhan Yesus. Dan sesuai ketetapan Bapa, iya, Tuhan Yesus akan datang kembali sebagai Raja yang memerintah dunia ini. Oleh karena itu, sudah seharusnya kita memperhatikan pesan dan kalimat-kalimat ketetapan yang Tuhan Yesus katakan. Ini merupakan kata-kata yang berbobot, berotoritas, dan berkuasa. Karena kata-kata itu diucapkan oleh Sang Pemenang sejati. Yang percaya katakan amin. Saudara yang dikasih Tuhan Yesus, dahsyat kita punya Tuhan, saudara. Jadi saya ingatkan kembali, jadilah pemenang. Wow, berarti kita sudah melakukan pesan itu yang Tuhan Yesus sudah sampaikan melalui Rasul Yohanes di Pulau Patmos, saudara. Jadi kitalah, saudara dan saya lah yang menjadi pemenang. Saudara ini kasih Tuhan Yesus, kalau kita menjadi pemenang, berarti ada hadiah yang akan ditetapkan oleh seorang pemenang, saudara. Saudara, kalau kita jadi pemenang, sudah pasti mendapatkan hadiah. Yang pertama, hadiah yang diberikan kepada seorang pemenang, diberi makan dari pohon kehidupan di Taman Firdaus Allah. Wow, dahsyat, saudara. Diberi makan dari pohon kehidupan, artinya hidup kekal bersama-sama dengan Allah. Kita baca dalam Wahyu pasal yang kedua ayat yang ke-7. Siapa bertelinga, hendaklah ia mendengarkan apa yang dikatakan Roh kepada jemaat. Barang siapa menang, ia akan kuberi makan dari pohon kehidupan yang ada di Taman Firdaus Allah. Wow, dahsyat. Sama hadiah yang kedua, saudara, mendapatkan mahkota kehidupan, tidak akan menderita apa-apa oleh kematian. Artinya tidak termasuk di antara orang yang dibinasakan selama-lamanya, alias masuk neraka, saudara, dan hidup kekal bersama dalam kemuliaan bersama-sama Tuhan Yesus selama-lamanya. Kita baca di dalam Wahyu pasal yang kedua ayat 10 sampai 11. Dikatakan demikian, jangan takut terhadap apa yang harus engkau derita. Sesungguhnya iblis akan melemparkan beberapa orang dari antaramu ke dalam penjara supaya kamu dicobai. Kamu akan beroleh kesusahan selama 10 hari. Dalam kau setia sampai mati, dan aku akan mengaruniakan kepadamu mahkota kehidupan. Siapa bertelinga hendaklah yang mendengar apa yang dikatakan Roh kepada jemaat. Barang siapa ia tidak akan menderita apa-apa
oleh kematian yang kedua. Saudara yang dikasih Tuhan Yesus Kristus, kita percaya saudara, ketika kita nanti bertemu dengan Tuhan Yesus, ketika kita selama di bumi ini, kita melakukan apa yang diperintahkan Tuhan, kita melakukan pekerjaan-pekerjaan Tuhan, dan itu yang akan diperhitungkan Tuhan, sehingga kita diberikan mahkota kehidupan. Saudara yang dikasih Tuhan Yesus, dan tidak termasuk orang yang dibinasakan selamanya. Ayat yang ketiga, saudara, diberi mana yang tersembunyi, dan batu putih di atasnya tertulis nama baru yang tidak diketahui oleh siapapun selain oleh yang menerimanya. Saudara ini artinya mendapat kehidupan kekal dan pengakuan atas jerih-lelahnya selama dia hidup di bumi ini. Wow, mendapat pengakuan sungguh hal yang luar biasa. Bukan seperti dalam Matius 7 ayat 21-23, nyala aku tidak pernah mengenal engkau. Wah, sangat menyedihkan. Tapi ini kita dapat pengakuan, dan atas jerih lelah kita juga Tuhan memberikan pengakuan apa yang setelah kita lakukan di bumi ini. Saudara yang dikasih Tuhan Yesus, hadiah yang diberikan kepada seorang pemenang yang keempat adalah dikaruniakan kuasa atas bangsa-bangsa. Wow, dahsyat saudara yang dikasih Tuhan Yesus Kristus, memerintah dengan tongkat besi dan karuniakan bintang timur. Artinya bukan hanya mendapat hidup kekal, tapi juga memerintah bersama-sama dengan Tuhan dan kehormatan yang tinggi, saudara. Wow, dahsyat saudara. Saudara yang dikasih Tuhan Yesus, kita baca Wahyu pasal yang kedua ayat 26-29. Dan barang siapa menang dan melakukan pekerjaanku sampai kesudahannya, kepadanya akan kukaruniakan kuasa atas bangsa-bangsa, dan ia akan memerintah mereka dengan tongkat besi. Mereka akan diremukan seperti tembikar tukang perik, sama seperti yang kuterima dari Bapa. Dan kepadanya akan kukaruniakan bintang timur. Siapa bertelinga, hendaklah ia mendengarkan apa yang dikatakan Roh kepada jemaat-jemaat. Saudara yang dikasih Tuhan Yesus, dikatakan ayat yang ke-26, dan barang siapa menang melakukan pekerjaanku sampai kesudahan. Sudahkah kita melakukan pekerjaan pelayan, pekerjaan yang sudah Tuhan Yesus percayakan sampai kesudahannya? Kalau kita sudah melakukan, berarti kita sudah mendapatkan kehidupan kelak, nanti kehidupan yang kekal, juga mendapatkan sesuatu kehormatan, memerintah bersama-sama dengan Tuhan Yesus, dan diberikan juga kehormatan yang tinggi. Dan kita juga mau belajar selanjutnya hadiah yang ditetapkan seorang pemenang. Yang kelima adalah dikenakan pakaian putih, namanya tidak akan dihapus dari kitab kehidupan, namanya diakui di hadapan Bapa dan malaikatnya. Artinya masuk surga dan mendapat pengakuan di hadapan Bapa dan malaikat. Wow, dahsyat, udah masuk surga, mendapatkan pengakuan di hadapan Bapa dan malaikatnya. Kita baca dalam kitab Wahyu pasal yang ketiga ayat 5 dan 6. Barang siapa menang, ia akan dikenakan pakaian putih yang demikian. Aku tidak akan menghapus namanya dari kitab kehidupan, melainkan aku akan mengaku namanya di hadapan Bapakku dan di hadapan para malaikatnya. Siapa bertelinga adalah yang mendengar apa yang dikatakan Roh kepada jemaat-jemaatnya. Wow, dahsyat saudara, kalau kita ikut Tuhan sampai garis akhir setia. Yang keenam, dijadikan soko guru dalam bait suci Allah. Tidak akan keluar dari situ padanya dituliskan nama Allah, nama kota Allah, dan nama Tuhan Yesus yang baru. Artinya masuk surga, mendapatkan tempat penting di dekat Allah, dan diberikan status kekal. Wow, puji Tuhan, kekal itu suatu hal yang abadi. Wow, yang bisa kita nikmati
bersama-sama dengan Tuhan Yesus. Kita baca dalam Wahyu pasal 3 ayat yang ke-12 sampai 13. Barang siapa menang, ia akan kujadikan sokoguru di dalam bait suci Allahku, dan ia tidak akan keluar lagi dari situ. Dan padanya akan kutuliskan nama Allahku, nama kota Allahku, yaitu Yerusalem baru yang turun dari surga dan dari Allahku, dan namaku yang baru. Siapa bertelinga adalah yang mendengarkan apa yang dikatakan Roh kepada jemaat-jemaat. Wow, das. Yang ketujuh, saudara, didudukan bersama-sama Tuhan di atas tahtanya. Wow, luar biasa. Saudara, siapakah saudara dan saya bisa didudukkan bersama-sama, bisa duduk bersama-sama dengan Tuhan Yesus di atas tahtanya? Artinya memerintah bersama Tuhan Yesus dalam posisi yang ditetapkan karena perjuangan. Karena kita selama hidup kita di bumi melakukan pekerjaan Tuhan, melakukan kehendak Tuhan. Kita baca dalam Wahyu pasal 3 ayat 21 sampai 22. Barang siapa menang, ia akan kududukan bersama-sama dengan aku di atas tahtaku, sebagaimana aku pun telah menang dan duduk bersama dengan Bapakku di atas tahtanya. Siapa bertelinga hendaklah ia mendengarkan apa yang dikatakan Roh kepada jemaat-jemaat. Wow, dahsyat, saudara. Yang ke-8, saudara, berani bayar harga, merelakan hati dan bertobat, serta bayar harga untuk kemudian kekudusan dan pengurapan. Saudara yang dikasih Tuhan, ini berbicara tentang integritas, saudara. Wahyu pasal 3 ayat yang ke-18. Maka aku menasihat engkau supaya engkau membeli daripadaku emas yang telah dimurnikan dalam api, agar engkau menjadi kaya, dan juga pakaian putih supaya engkau memakainya, agar jangan kelihatan ketelanjanganmu dan yang memalukan, dan lagi minyak untuk mengemas matamu supaya engkau dapat melihat. Saudara, jadi hal-hal yang harus diperjuangkan apabila hadiah bagi pemenang sudah jelas sesuai dengan janji Tuhan Yesus. Lalu apakah yang harus diperjuangkan oleh para pejuang yang akan menang? Memperjuangkan apa yang belum dicapai, menjaga dan mengerjakan dengan setia apa yang telah kita terima. Saudara yang dikasih Tuhan, mungkin saat ini kita belum mencapai, tapi kita terus kerjakan dan menjaganya dan mengerjakan dengan setia apa yang telah kita terima, apa yang telah dipercayakan Tuhan dalam kehidupan kita. Jadi ada beberapa hal yang harus kita perjuangkan, yaitu kembali kepada kasih yang semula. Caranya adalah bertobat dan lakukan lagi apa yang semula kita lakukan. Jadi Wahyu pasal 2 ayat 4 sampai yang ke-5. Namun demikian aku mencela engkau, karena engkau telah meninggalkan kasihmu yang semula. Sebab itu ingatlah betapa dalam engkau telah jatuh. Bertobatlah dan lakukanlah lagi apa yang semula engkau lakukan. Jika tidak demikian, aku akan datang kepadamu dan aku akan mengambil kaki diammu dari tempatnya, jika engkau tidak bertobat. Terus yang kedua, tidak takut terhadap penderitaan karena nama Yesus. Arti setia sampai mati. Slogan kita, setia sampai mati. Saudara ini, bisakah kita memiliki slogan ini? Tekad dalam hati, setia sampai mati. Wahyu pasal yang kedua yang ke-10. Jangan takut terhadap apa yang harus kau derita. Sesungguhnya iblis akan melemparkan beberapa orang dari antaramu ke dalam penjara, supaya kamu dicobai dan kamu akan beroleh kesudahan selama setengah. Jadi kita bertobat, menguduskan ibadah dan ajaran, saudara. Kita baca dalam Wahyu pasal yang kedua ayat 14 sampai 15. Tapi aku mempunyai beberapa keberatan terhadap engkau, di antaramu ada beberapa yang menganut ajaran Biliam dan memberi nasihat kepada Balak untuk menyesatkan orang, supaya mereka makan persembahan berhala dan berbuat zina. Demikian juga ada orang-orang yang berpegang pada ajaran pengikut Nikolas, saudara. Tidak kompromi, tidak memberi ruang pada nabi-nabi palsu
untuk mengotori tubuh Kristus. Wahyu pasal 2 ayat 20 sampai 23. Tetapi aku mencela engkau karena engkau membiarkan wanita Isabel yang menyebut dirinya nabi, mengajar dan menyesatkan hamba-hambaku supaya berbuat zina dan makan persembahan-persembahan barang. Dan aku telah memberikannya waktu untuk bertobat, tapi ia tidak mau bertobat dari zina. Lihatlah, aku akan melemparkan dia ke atas ranjang orang sakit, dan mereka yang berbuat zina dengan dia akan dilemparkan ke dalam kesukaran besar jika mereka tidak bertobat dari perbuatan perempuan. Dan anak-anak yang kumatikan dan semua jemaat akan mengetahui bahwa akulah yang menguji batin dan hati orang, dan bahwa aku akan membalaskan kepada kamu setiap orang menurut perbuatannya. Tubuh dalam baik Roh Kudus saudara. Saudara yang kasih Tuhan, setia sampai akhir, memegang apa yang sudah ada dan setia melakukan pekerjaannya sampai pada kesudahannya. Wahyu pasal 2 ayat 25 sampai 26 saudara. Tetapi apa yang ada padamu peganglah itu sampai aku datang, dan barang siapa menang dan melakukan pekerjaanku sampai kesudahannya, kepadanya akan kukaruniakan kuasa atas bangsa-bangsa. Jadi berikutnya, berjaga-jaga senantiasa, bangun dan kuatkan apa yang masih ada dalam Tuhan, berjaga-jaga dan tidak mencemari kehidupan dan hati. Wahyu pasal 3 ayat 2 dan 3 saudara. Bangunlah dan kuatkanlah apa yang masih tinggal, yang sudah hampir mati, sebab tidak satu pun dari pekerjaanmu aku dapati sempurna di hadapan Allah. Karena itu ingatlah bagaimana engkau telah menerima dan mendengarnya, turutilah itu dan bertobatlah, karena jikalau engkau tidak berjaga-jaga, aku akan datang seperti pencuri, dan engkau tidak akan tahu pada waktu manakah aku tiba-tiba datang kepadamu. Berikutnya yang terakhir, bertekun, peganglah apa yang dipercayakan pada kita agar tidak seorang pun mengambil mahkota kita. Saudara yang dikasih Tuhan, Tuhan ingatkan supaya kita pegang apa yang dipercayakan kepada kita selama kita hidup di bumi. Jangan seorang pun atau tidak seorang pun mengambil mahkota yang Tuhan akan berikan kepada kita. Wahyu pasal 3 ayat 11, aku datang segera, peganglah apa yang ada padamu, supaya tidak seorang pun mengambil mahkota. Saudara yang dikasih Tuhan Yesus, mahkota ini adalah penting. Ketika Tuhan mau mengaruniakan mahkota itu, ketika kita melakukan pekerjaan yang sudah dipercayakan Tuhan, setia sampai akhir, selama kita hidup di bumi ini saudara. Saudara yang dikasih Tuhan Yesus, firman Tuhan telah disampaikan. Tuhan Yesus sungguh pagi siang hari diberikan sesuatu penjabaran yang jelas untuk kita menjadi pemenang. Saudara yang dikasih Tuhan Yesus, ingat, ikut Tuhan, kita nggak perlu hal-hal yang membuat kita ragu ataupun tawar, tetapi biarlah apa yang Tuhan sudah pesankan melalui Rasul Yohanes di Pulau Patmos, barang siapa menang, Tuhan akan berikan apa yang Tuhan telah janjikan saudara. Jadi oleh sebab itu jadilah pemenang, dan saudara akan mendapatkan hadiah-hadiah yang sudah ditetapkan untuk menjadi seorang pemenang. Saudara yang dikasih Tuhan Yesus, mari saudara kita bersatu dalam doa. Bapa di dalam surga, terima kasih Tuhan, Kau ajarkan kami untuk kami menjadi seorang pemenang. Tuhan, terima kasih melalui pesan-Mu di dalam kitab Wahyu melalui Rasul Yohanes di Pulau Patmos. Tuhan, Kau selalu berkata barang siapa menang. Tuhan, terima kasih Engkau sudah menjelaskan, menjabarkan hadiah-hadiah yang Engkau berikan ketika kami jadi pemenang. Terima kasih Tuhan, Kau baik, Kau sungguh baik, Kau teramat baik. Soal sini kami memiliki tekad yang kuat.
Kami tidak mau jatuh bangun dalam hal menjadi pemenang, tapi kami mau terus apa yang sudah Engkau pesankan melalui Rasul Yohanes di Pulau Patmos ini Tuhan. Kami mau jadi pemenang, kami mau jadi pemenang dalam segala hal, seperti apa yang sudah Engkau katakan, pesankan kepada Rasul Yohanes di Pulau Patmos untuk kami semua. Terima kasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Semua yang percaya diberkati Tuhan berlimpah-limpah. Mari sama-sama katakan amin. Mari kita bangkit berdiri. Kita akan memperkatakan visi Rayon 1H, menjadi keluarga kerajaan Allah yang memenangkan jiwa-jiwa dan berdampak bagi dunia. Dengan nilai ikrar Rayon 1H, integritas, keintiman, rendah hati, antusias, inovatif, rela berkorban. Amin. Mari kita perkatakan Mazmur 91. Dalam lindungan Allah, orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan berbalang dalam naungan yang maha kuasa akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang kupercayai. Sungguh, dialah yang akan melepaskan engkau dari jerat penangkap burung, dari penyakit sampar yang busuk. Dengan kepaknya ia akan menudungi engkau, di bawah sayapnya engkau akan berlindung. Kesetiaannya ialah perisai dan pagar tembok. Engkau tak usah takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang, terhadap penyakit sampar yang berjalan di dalam gelap, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. Walau 1000 orang rebah di sisimu dan 10.000 di sebelah kananmu, tetapi itu tidak akan menimpamu. Engkau hanya menontonnya dengan matamu sendiri dan melihat pembalasan terhadap orang-orang fasik. Sebab Tuhan ialah tempat perlindunganmu, yang maha tinggi telah kau buat tempat perteduhanmu. Malapetaka tidak akan menimpa kamu, dan tulah tidak akan mendekat kepada kemahmu. Sebab malaikat-malaikatnya akan diperintahkannya kepadamu untuk menjaga engkau di segala jalanmu. Mereka akan menatang engkau di atas tangannya, supaya kakimu jangan terantuk kepada batu. Singa dan ular tedung akan kau langkahi, engkau akan menginjak anak singa dan ular naga. Sungguh hatinya melekat kepadaku, maka aku akan meluputkannya. Aku akan membentenginya, sebab ia mengenal namaku. Bila ia berseru kepadaku, aku akan menjawab. Aku akan menyertai dia dalam kesesakan. Aku akan meluputkannya dan memuliakannya. Dengan panjang umur akan kukenyangkan dia, dan akan kuperlihatkan kepadanya keselamatan daripadaku. Amin. Angkat tanganmu, arahkan hati pikiranmu kepada Tuhan Yesus. Terimalah berkat, damai, sejahtera, sukacita yang berlimpah-limpah dari Allah Bapa melalui Anak yang tunggal, Tuhan Yesus Kristus. Persekutuan yang manis dan indah bersama Roh Kudus menyertai kita semua hari ini sampai Maranatha. Tuhan Yesus datang menjemput kita semua di awan-awan yang permai, bahkan kekal selama-lamanya. Semua yang percaya diberkati Tuhan Yesus berlimpah-limpah. Mari sama-sama katakan amin. Tuhan Yesus memberkati berlimpah-limpah.